يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد. المكرمون المحترمون, para asatiz, para sesepuh kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, razaqanallahu wa iyyakum istiqamah. Semoga kita terus istiqamah beribadah dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik, inayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan di bulan ini tentu semua kita tahu keistimewaan daripada 10 hari terakhir, lebih tepatnya 10 malam terakhir, lebih khusus lagi malam-malam ganjil, yang mana kita juga tahu bahwa ada satu malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Kita saling mengingatkan terus untuk tidak jenuh-jenuh meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita, dan membaca Al-Quran juga terus kita tingkatkan di bulan Quran ini, di bulan di mana masyarakat kita, saudara-saudara kita memperingati nuzulul Quran. Banyak membaca sudah luar biasa manfaatnya, pahalanya tentu berlipat ganda. Sebenarnya bukan pahalanya kalau tiang pribadi, bukan pahalanya yang tiang tegar, tapi gugurnya, berharap gugur dan berkurang dosa-dosa tiang, itu yang tiang harapkan. Dan innal hasanat yudhibna sayyiat. Salah satu penghapus dan penggugur dosa ya pahala. Dan salah satu ibadah yang pahalanya berlipat ganda dan berlimpah yang membaca Al-Quran. Selama ini kita sering dengar satu huruf 10 pahalanya. Waktu tiang ngaji di Mesir, ternyata itu satu huruf 10 pahalanya itu kalau Al-Quran dibaca dalam keadaan tidak wudu, dalam keadaan tidak berwudu. Kalau dalam keadaan berwudu, 20 pahalanya per ayat. Itu pernah tiang ngaji begitu. Terus itu di luar sholat. Di dalam sholat sunnah itu 30 pahalanya per ayat, per huruf. Per huruf itu di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib itu berapa? 70 pahalanya per huruf. Itu jadi ternyata 10 pahala itu per huruf itu di luar sholat dan dalam keadaan tidak berwudu tetap pahala. Ya kecuali kalau junub tentu berdosa malah tidak boleh, atau wanita yang datang tamunya. Nah, dalam keadaan semakin bagus keadaan kita, maksudnya kayak tadi wudu, terus dalam keadaan sholat sunnah, sholat wajib, itu semakin berlipat lagi pahala per hurufnya. Dan itu yang 70 pahala per huruf itu di dalam sholat fardu, itu di luar bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan lah lebih berlipat-lipat lagi. Insyaallah itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar untuk kita semua. Kemudian dengan pahala yang berlipat ganda inilah kita berharap ada bekal untuk menutup dosa-dosa kita yang tidak kalah banyaknya itu. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan bersih dari dosa berkat bacaan Al-Quran. Itu juga kata ulama belum selesai, itu baru membaca semua yang tadi dengan lipatan pahala tadi itu,
membaca tanpa memahami, tanpa mengkaji, belum lagi kalau dibaca dengan merenunginya, lebih berlipat-lipat lagi. Merenunginya, lebih-lebih lagi jika mengamalkannya, subhanallah, itu semua termasuk ahlul Quran. Ya, ditambah lagi orang yang menghafalnya. Oh, kalau sudah menghafalnya kan bukan lipatan pahala lagi, lipatan syafaat. Yang semula kita baca Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya. Kalau kita hafal, kata guru-guru kita, syafaat untuk kita dan 10 orang dari keluarga kita. Subhanallah. Luar biasa kitab suci Al-Quran ini. Dan ini semua yang kita bahas, yang Tian bahas dari tadi itu kelebihan di akhirat, di amal di dunia. Di dunia tidak kalah besar manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk bekal di akhirat, bekal di dunia juga. Namanya Al-Quran saja kan banyak diantaranya syifa, jadi obat. Ya. Maka ditegaskan dalam ayat wa nazzilul Al-Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Menjadi obat, menjadi syifa, penyembuh, dan jadi rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Tapi beriman ini bisa juga dimaknai yang percaya dengan Al-Quran. Kadang-kadang orang ada masalah, ada apa, pergi ke dukun, pergi bacanya mantra sasak, macam bahasanya, ujungnya berkat la ilaha illallah kan gitu. Terus Quran kok ada orang kesurupan, macam dia pakai, dicari pulpen, dijepit jari orang, macam caranya. Kalau dia pakai Quran, katanya lebih hafal dia yang Quran ini, bakainya ini lebih hafal Quran katanya. Ada kita dengar begitu, padahal itu ada nilai, ada sisi-sisi, ada unsur meremehkan sebenarnya. Ada unsur meremeh, hati-hati mengucapkan itu. Padahal bukan karena itu. Sesungguhnya karena tidak berimannya kita, lalu kita sadar. Lebih yakin kita sama yang mantra-mantra itu dengan berbagai macam kaifiatnya daripada Al-Quran. Al-Quran kita ragu. Makanya syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi obat dan jadi rahmat bagi yang beriman. Iman ini kan percaya. Yang bagi yang percaya, yang tidak percaya tidak berlaku. Maka harus kita yakini keampuhan Al-Quran ini untuk segala hajat kita. Sebabnya guru-guru kita mengajarkan doa-doa, amalan-amalan dari Al-Quran. Amalan-amalan dari Al-Quran ini kan banyak. Dan dalam kesempatan ini insya Allah Tiang berniat mengijazahkan, karena dulu Tiang terima banyak, alhamdulillah, hadis binikmah, ijazah-ijazah amalan-amalan ya, dari Al-Quran yang terima dari guru-guru Tiang, dari termasuk ayahanda Tiang, Allah yarhamkan berhusnul du'a, yang beliau terima dari guru-guru beliau, termasuk Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan dari Al-Quran. Dan itulah termasuk ahli Quran. Jadi ahlul Quran hum ahlullah khasatuh dalam hadis. Ahli Quran adalah orang-orang yang dekat pada Allah. Ahli Quran ini termasuk yang rajin membaca. Ahli Quran termasuk yang menghafal, yang hafiz Al-Quran. Ahli Quran juga termasuk yang bagus sina ngamalang Al-Quran, isi-isinya itu juga ahli Quran. Ahli Quran juga termasuk yang ahli mengambil obat-obat dan ramuan-ramuan dari Al-Quran untuk berbagai macam hajat, termasuk untuk ruqyah, untuk hajat supaya sugih, untuk hajat supaya istilahnya pengasihan, kan ada itu juga. Dalam kitab-kitab diajarkan oleh guru-guru kita juga ada. Untuk segala macam hajat. Misalnya antara lain surat Al-Asri. Yang pernah Tiang terima dulu, Al-Asri. Itu kan pendek. Itu dibaca 21 kali. Kapan? Di antara azan dan qamat. Itu hajat apa saja. Niatkan. Dan sangat bermanfaat untuk para pelajar, penuntut ilmu maupun yang lain yang biasa tampil lalu punya penyakit demam panggung,
yang grogi-grogi. Nah, anak-anak kita misalnya yang sering disuruh maju sama gurunya tapi malu-malu, suruh amalkan ini. Wal asri 21 kali setiap antara azan dan qamat. Itu sangat mujarab, dan banyak ada ulama Mesir yang menjadi imam besar sebuah masjid besar di sana, dan imam dan khatib. Ternyata dulu beliau sendiri cerita, namanya Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa. Beliau ini imam besar di sebuah masjid besar di Mesir, dan bertahun-tahun jadi khatib, jadi imam. Ternyata beliau pernah bercerita bahwa beliau dulu agak grogi, agak kurang percaya diri. Tapi apa yang diamalkan sehingga menjadi lebih berani, lebih percaya diri, ternyata ini wal asri, ini 21 kali antara azan dan qamat. Boleh setiap 5 waktu sampai terasa terlihat hasilnya. Nah, lebih tenang, lebih berani, dan seterusnya. Ada lagi surat Quraisy, di Ilafil Quraisy. Itu dibaca ketika ketakutan, rasa takut sendiri di rumah, lagi perjalanan terus gelap atau sepi atau hujan angin, termasuk pokok rasa takut, baca surat Quraisy 18 kali ditambah dengan ya Qudus 18 kali. Maka kata guru-guru kita akan dihilangkan rasa takutnya, diganti dengan rasa tenang, rasa aman. Bahkan juga jika dia lapar, dengan mengamalkan itu berhilang rasa lapar. Ya, sila dibuktikan. Tengah siang-siang Ramadan lapar, ya baca itu kan. Karena di situ ada at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah beri makan, hilangkan rasa lapar, dan Allah berikan rasa aman, dijauhkan rasa takut. Termasuk ada yang menelpon mau nagih hutang. Ini saya mau datang ke rumah Sida sekarang, mau nagih hutang Sida. Nah, kan ketakutan kan? Baca itu. Insya Allah nggak jadi dia datang. Atau tiba-tiba Allah bukakan jalan, bisa bayar, ada saja jalan. Itu juga pernah yang terima. Salah satu luar biasa pokok. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran ini dunia akhirat lah, ini intinya. Ya, jadi surat Al-Asri 21 kali antara azan dan qamat, surat Quraisy 18 kali ditambah ya Qudus 18 kali untuk menghilangkan rasa takut maupun rasa lapar. Ada lagi surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini dibaca 10 kali hari Ahad, hari Minggu, pada saat sedang terbit matahari. Sedang terbit matahari, baca surat Al-Kafirun 10 kali, lalu minta apa saja hajatnya Allah kabulkan, untuk segala macam hajat. Ini juga ada di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, karena ulama waliullah Syekh Abdul Latif Al-Jurdani. 10 kali surat Al-Kafirun di saat terbit matahari, sampaikan hajatnya. Kan kita ini banyak hajat kita ini, daripada macam cara kita pakai, bakar ini bakar itu, nanam ini nanam itu, beli kembang di pasar, macam kan, itu baca Quran. Syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Ya, surat Al-Kafirun. Ada lagi banyak, termasuk apalagi Al-Fatihah. Jangankan Al-Fatihah semuanya, basmalahnya saja, Bismillahirrahmanirrahim, pernah yang terima dari ayahanda yang dulu 51 kali Bismillahirrahmanirrahim doang. Aku diulang 51 kali untuk hajat apa saja, habis itu minta apa saja, maka Allah akan mudahkan, Allah akan kabulkan berkat kemukjizatan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dulu menerima ijazah amalan-amalan tadi daripada Al-Quran dari guru-guru tiang, wabil khusus ayahanda Allah Alhamdulillah, maka pada pagi yang insya Allah sangat berkah ini, tiang pun mengijazahkan kepada semua pelungguh yang hadir di masjid ini, sila diterima ijazahnya.
kami terima. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya Al-Qur'an terus menyinari hati kita, roh kita, jasad kita, hidup kita, jiwa raga kita, dunia dan akhirat kita. Dan juga semua keluarga kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khair jazaa. Mohon maaf, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.